Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Nur dari SMA Negeri 2 Kahayan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sanggahan terkait argumentasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Pertama, kebutuhan umat manusia di bumi yang sudah tercukupi memerlukan objek lain untuk diteliti dan diekspor guna mendapatkan manfaat bagi umat manusia ke depannya. Lalu kedua, mencari sumber energi baru selain di bumi untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia. Umat manusia yang semakin banyak akan membuat sumber daya yang terbatas di bumi akan semakin habis. Dengan adanya proyek ini, diharapkan ke depannya dapat memenuhi kebutuhan umat manusia yang semakin menipis dengan semakin banyaknya umat manusia di bumi ini. Lalu ketiga, terkait penggunaan dana pajak dari masyarakat untuk proyek ini. Saya kira pemerintah sebuah negara akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan proyek yang lain yang lebih mendesak daripada proyek ini. Jadi, artinya tidak sepenuh dana pajak digunakan untuk proyek ini. Lalu, poin keempat, selain bencana alam seperti kebakaran, bisa kita perkecil dampaknya dengan cara menumbuhkan kesadaran di diri kita masing-masing. Di dalam pribadi kita bisa menumbuhkan rasa percaya bahwa kebakaran dapat merusak alam, sehingga kita dapat memperkecil perbuatan-perbuatan yang dapat merusak alam sehingga merugikan kita sendiri. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan pemerintah atas hal yang kita lakukan sendiri dan akibatnya merugikan diri kita sendiri. Nah, lalu poin keenam. Selain itu, dengan adanya proyek ekstraterensial ini, apabila kita ingin mendapatkan hasil, maka harus melakukan penelitian. Penelitian itu biasanya terkesan memang lama, karena ingin menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, kita sebagai manusia yang berwawasan dan berpendidikan, kita pastinya tahu tidak ada proses instan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, bayangkan suatu ketika negara kita menjadi penemu pertama atau berhasil melakukan penelitian ini, maka secara otomatis warga negara akan mengalami peningkatan signifikan baik secara finansial maupun kesejahteraan mereka. Nah, karena proyek ini saya kira juga untuk masyarakat juga pemerintah adakan seperti itu. Poin kelima, bencana seperti pulau tenggelam yang merupakan fenomena alam yaitu terkikisnya lapisan ozon. Hal ini menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi menjadi sangat banyak sehingga menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair. Sehingga air di permukaan laut menjadi naik dan mengakibatkan terjadinya fenomena tenggelamnya pulau-pulau. Nah, dengan adanya proyek ini, kedepannya tidak dipungkiri, mungkin saja tidak ditemukan suatu ide, ilmu, atau gagasan yang dapat memperbaiki hal ini sehingga kedepannya kejadian tenggelamnya pulau-pulau ini akan dapat diperkecil sehingga tidak pernah lagi terjadi peristiwa seperti ini. Lalu, nomor 7, poin ke-7. Terkait kemungkinan kontak dengan makhluk asing yang akan membahayakan umat manusia. Kita itu harusnya mencari tahu terlebih dahulu apakah keberadaan makhluk-makhluk asing itu real dalam hidup kita. Sehingga saya rasa proyek ini bermanfaat sekali untuk hal seperti ini. Karena seharusnya kita tidak hanya menunggu dan berdiam diri dalam pantauan dari makhluk asing itu sendiri. Seandainya saja makhluk asing itu memang benar-benar ada, dan kalau memang pun itu ada, seharusnya kita yang terlebih dahulu menemukan mereka, bukan mereka yang terlebih dahulu menemukan kita dan memantau aktivitas kita selama ini. Nah, poin 8,
Umat manusia membutuhkan pengetahuan untuk melanjutkan kehidupannya. Apabila kita hanya fokus pada masalah klasik saja, maka bumi yang sudah semakin tua ini akan cepat atau lambat akan sampai pada ambang kehancurannya. Nah, kita harus mencari alternatif lain untuk sumber daya kita di bumi ini. Nah, maka dengan adanya proyek ini diharapkan bumi dapat, diharapkan nantinya suatu ketika nanti dapat membawa dampak positif yang baik bagi umat manusia dan seluruhnya. Pastinya kita akan bangga bukan kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan lain yang melebihi pengetahuan dari negara lain, dan itu sudah ditemukan oleh negara kita terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu poin terakhir, itu poin 8. Tidak dipungkiri kalau penguasaan dana 300 euro ini untuk bidang lain memang terlihat efektif. Tetapi menurut data yang kita miliki, bukan seharusnya kita itu tidak terlalu fokus untuk beberapa hal saja. Seharusnya kita fokus untuk berbagai bidang agar beberapa bidang lainnya bisa berkembang pula. Nah, tujuan dana yang besar ini seharusnya kita gunakan untuk hal yang besar dan bermanfaat dalam jangka panjang dan kedepannya bisa bermanfaat bagi kita. Memang untuk mengatasi beberapa penyakit seperti kanker, COVID, AIDS, dan HIV, tidak dipungkiri proyek ini juga berusaha mengembangkan kebaikan bagi umat manusia. Tetapi tidak dipungkiri bahwa proyek lain juga bermanfaat bagi umat manusia untuk memperbaiki taraf kehidupan umat manusia, seperti contohnya ya proyek ekstraterestrial ini. Nah, sekian dari kami sebagai pihak oposisi, dan saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan pihak pemerintah. Cuman mungkin saya dan Anda dari pihak pemerintah kurang sinkron menyampaikan pernyataan yang tujuannya jelas untuk kebaikan seluruh rakyat dan seluruh umat manusia. Sekian.